Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan fikih sholat. Pak Kiai, ini ada pertanyaan tentang mengulang sholat fardu dengan kebutuhan untuk menemani orang lain yang berjamaah. Jadi sebenarnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Boleh. Itu dasarnya adalah hadis riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini itu setiap hari sholat isya-nya selalu 2 kali. Setiap hari? Setiap hari. Kenapa demikian? Karena beliau itu hidup di kampung, di luar Madinah. Nah, di kampung itu nggak ada yang bisa jadi imam. Jadi bacaan mereka itu nggak sempurna. Jadi mereka nggak ada yang berani untuk jadi imam di isya. Ya, maka Sayyidina Mu'adz ini setiap isya itu harus jadi imam di kampungnya. Tapi pada saat yang sama, beliau nggak mau kehilangan kesempatan berjamaah dengan Nabi. Ini bukan karena sholat di Madinah, karena Rasulullah. Mu'adz itu merasa rugi betul kalau saya tidak dekat sama Nabi. Maka setiap hari, Mu'adz itu sholat sama Nabi. Gitu loh. Tapi begitu salam, Mu'adz tuh langsung lari ke kudanya. Tapi ngasih tahu sama orang, saya ini bukan yang nggak mau ikut Nabi sampai zikir, karena saya ditunggu kampung saya. Maka Mu'adz tuh naik kuda, dia pacu kencang, dia sholat di sana ngimami. Artinya apa? Sholat wajibnya Mu'adz itu sudah gugur. Karena dia kan sudah sholat sama Rasulullah. Nah, tetapi karena di sana tetap kepengen berjamaah dan tidak ada imam di malam hari itu, maka Mu'adz hukumnya sunnah. Untuk dia mengimami orang-orang tadi. Nah, kalau ada orang yang berpandangan bahwa sholat jamaah itu wajib, dan mereka tidak bisa sholat berjamaah kecuali ada imamnya, maka Mu'adz juga tetap wajib untuk memimpin sholat berjamaah dalam pandangan beberapa ulama yang menjadikan sholat jamaah itu syarat untuk sahnya sholat. Ada ulama, kalau kita mayoritas kan sholat jamaah itu hanya afdol 27 tingkatan di atas sholat sendiri. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, kalau itu dihukum wajib, maka sholatnya Mu'adz itu wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan mengulang sholat yang kedua itu adalah sunnah. Ada guru saya yang juga mempraktekkan gitu. Dia sholat dulu di masjid, ngimami murid-muridnya, kemudian dia pulang mengimami istrinya. Karena istrinya selalu kepengen sholat sama suaminya. Gitu loh. Nah, ada pendapat lain nanti yang mengatakan kalau di masjid itu sudah ada imamnya, sementara di keluarganya itu tidak bisa ke masjid dan ingin sholat berjamaah, maka dia boleh sholat di rumahnya. Mengutamakan itu. Selama tidak mengurangi haknya masyarakat di luar. Oke. Pak Kiai, misalnya konteksnya tadi tuh, sudah sholat berjamaah di masjid, tapi juga ingin mengimami karena mungkin alasannya tarbiyah, ingin kemudian menemani istri dan lain sebagainya. Niatnya itu jadinya sholat wajib atau dia si imam ini niat sholat yang kedua dia ini? Dia sholat mutlak, niat sholat isya. Ya Allah, saya sholli fardhu isya'i. Ya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan itu bukan hanya jadi imam, nemenin orang. Nih misalnya nih, tapi bukan karena disengaja nih Mila ya. Jadi ada orang nih, biasa berjamaah. Tahu-tahu karena kondisi tertentu, dia ketinggalan jamaah nih. Begitu masuk masjid, sholat sudah selesai semua. Ya, maka dia bilang, wah saya kehilangan jamaah. Maka dia, temannya bilang, ayo saya temani berjamaah. Tetapi yang seperti ini, afdolnya yang jadi imam itu yang belum sholat. Gitu loh. Yang sudah sholat, yang dihukumi sunnah, itu jadi makmumnya. Gitu loh. Walaupun ada ulama mengatakan kan tidak ada persoalan. Niat imam dengan makmum itu tidak harus sama. Makmumnya sunnah, imamnya fardu bisa saja terjadi. Gitu loh. Tetapi kalau guru saya ngajarin dulu, kalau memang sekedar niatnya membantu teman supaya dapat pahala jamaah, maka yang afdal yang jadi imam itu yang belum sholat. Yang sudah sholat jadi makmumnya. Jadi itu makanya, jadi tidak ada istilah perbuatan yang sia-sia dalam sholat. Tidak ada, karena niatnya itu adalah mencari, niatnya itu kan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Artinya apa? Semakin banyak amalan yang kita perbuat itu menjadi semakin baik. Tetapi ada kunci yang terakhir nih yang saya lupa. Dia tidak punya kewajiban lain. Gitu loh. Kalau misalnya nih Mila ya, nemenin temennya nih sholat isya, tapi dia ada shift kerja jam 8 malam di pabrik misalnya, wajib masuk. Kalau terlambat kena SP1, SP2. Kebetulan dia udah SP2. Kalau dia terlambat lagi SP3 di PHK, keluarganya makan apa nanti? Maka hukumnya nggak sunnah itu, bisa jadi haram gitu. Kalau cuma sekedar kalau sekedar ya terlambat sedikit dan atasannya nggak apa-apa ya makruh gitu loh. Makanya kemarin saya juga
Misalnya saya lagi ngajarin anak saya sholat Pak Kiai, Ya. mungkin saya sudah melaksanakan sholat Iya. gitu di masjid. Pulang saya ngajarin dengan alasan tarbiyah itu boleh ya? Boleh. Niatkan saja itu. Niatnya sholat serius, bukan Niatnya sholat main-main. Ini bukan ada kayak ibu-ibu. ya udahlah ini ibu-ibu, Iya. saya niatnya sholat ngajarin anak. Oh Sayang. Karena itu punya Masya kesempatan tuh dapat pahala gitu loh. Paham. Jadi kalau nanti misalnya sudah berjamaah, misalnya nih sudah maghrib sholat, di masjid, pulang kebetulan pelajaran anak-anak pas banget dengan belajar sholat sholat. praktek. Ayo nak kalau gitu praktek. Nah tapi diingat nih Mila, kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki-laki dia harus jadi imam. Jangan sampai karena kesalahan pendidikan. Saya pernah ketemu sama orang tuh, dia mempersilakan perempuan jadi imam. Saya bilang kenapa? Dia lebih tua. Loh kok begitu? Dulu juga gitu, saya selalu di belakang mama. Kenapa? Mamah selalu ngomong, kan mamah lebih tua nak, mamah imamnya. Nah sehingga tertanam dari kecil, imam itu karena faktor usia. Padahal faktor yang pertama imam itu adalah gender. Ya. Walaupun anak masih kecil nggak apa-apa, karena masih kecil tetap laki-laki, jadi harus belajar jadi imam gitu ya Pak Kiai. Selama anak itu mumayyiz ya, mumayyiz itu tahu mana najis, mana enggak. Artinya dia sholat itu sudah memenuhi semua persyaratan, tapi dia belum mukallaf. Gitu, belum mukallaf tadi dia belum balik gitu. Tapi tahu kalau sholat tuh wudhu dulu, bajunya suci, itu tahu, inilah jadi makmumnya. Oh Masya Allah. Gitu. Ilmu baru, jadi ya itu tadi ya, ternyata aduh masih banyak sering yang sekali mesti kan ibu-ibu terus pelajari. sholat main-main tanpa Iya. wudhu. Ya udah deh gerakan main-main, bahasa- padahal iya. sebenarnya kalau diniatkan Dia itu punya kesempatan. Dia bukan? dapat mengulang sunnah, sholat dapat pahala sunnah dan dapat pahala mengajarkan anak. Oh, Masya Allah. Luar biasa, baik. Pak Kiai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait sholat jamak bagi orang yang tidak sedang safar. Oh iya. Apakah boleh? Nah ini biasa sering terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari, Pak Kiai. Iya. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Tetapi ada banyak ulama besar di masa tabi'in seperti Imam Muhammad bin Sirin, seperti Robi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik bin Anas, berarti ya kakek gurunya Imam Syafi'i ini. Ada banyak ulama itu yang membolehkan Mila. Berdasarkan riwayat hadis dalam Sahih Bukhari itu. Ya, jadi kalau pemirsa nanti mau dapat keterangannya supaya saya tidak dianggap mengada-ngada, ini di Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani syarahnya itu Fathul Bari itu mengatakan bahwa boleh menggabungkan dua sholat nih, duhur, asar, maghrib, isya, itu dilakukan oleh Rasulullah dulu di Madinah. Menurut riwayat Sayyidina Ibni Abbas itu min ghairi udhrin wala matar. Nggak ada karena hujan, kan ini kan orang yang sholat ke masjid kan, kalau hujan kan wah kayaknya gimana, akhirnya digabungkan dua sholat. Ini enggak, Rasulullah itu normal, hanya karena ada pekerjaan tertentu yang membuat Rasulullah itu menjamak dua sholat ini. Walaupun oleh semua mazhab yang 4, hadis itu ditakwil. Ya, ditakwil itu artinya ada tafsir yang berbeda. Ya, bahwa itu tidak berarti Rasulullah itu tidak punya uzur. Tetapi Ibnu Sirin misalnya, Robi'ah misalnya, kemudian ada beberapa ulama yang saya lupa, Imam Ibnu Munzir misalnya, dalam Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar, itu membolehkan. Ya, kalau ada pekerjaan yang sulit untuk dihindari. Nah, tetapi guru saya bilang, ya, boleh kamu lakukan Faiz, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Saya tanya sama guru saya, maksudnya jangan dijadikan kebiasaan itu apa? Karena kata guru saya, hidupmu hari ini itu tidak sama dengan hidupnya Rasulullah. Mungkin di masa itu ada kondisi yang menyebabkan Rasulullah harus menggabungkan dua sholat karena kondisi di masa itu. Misalnya cari air wudhunya sulit. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka digabungkan. Sementara kamu, sesibuk-sibuknya kamu, kamar mandinya di kamar. Airnya ada. Nah, kalaupun itu dipakai, dipakailah untuk sesuatu yang besar. Misalnya apa? Sidang DPR. Tapi untuk kegiatan yang benar. Ya, ini ada satu persoalan yang menyangkut masa depan bangsa. Dan dia berani bersuara berdasarkan nuraninya. Bukan instruksi ketua partai ini. Tapi betul-betul nuraninya untuk betul-betul membela kepentingan rakyat misalnya. Kalau dia tinggalkan itu dia khawatir. Saat terjadinya voting, dia tidak ada mengakibatkan suara yang mestinya A jadi kalah. Maka kata guru saya, kejadian yang seperti itu boleh dilakukan jamak.
gitu loh. Dikiaskan yang lebih renggang tapi dalam kondisi yang masuk akal, dokter yang sedang menjalankan operasi di rumah sakit. Itu juga boleh melakukan yang namanya jamak. Ya, itu penting banget untuk saya sampaikan. Konotasinya adalah jangan dijadikan kebiasaan. Itu hanya dalam kondisi tertentu yang memang selama ini tidak kita dapatkan dalam literasi fikih, tidak safar, tidak sakit, tidak ada rasa ketakutan, tetapi ketakutan itu yang berbeda dengan ketakutan di masa lalu. Misalnya kan dulu di masa lalu nggak ada anggota DPR kan, di masa lalu tidak ada keputusan, misalnya sedang meeting rapat terkait AMDAL, yang saya sebagai pakar lingkungan, kalau saya tidak hadir di situ nanti jangan-jangan putusannya diapakan, diketok. Nah, yang seperti itu dibolehkan ya. Nah, kalau ibu-ibu dengan alasan misalnya udah make up Pak Kiai, kalau mau dihapus lagi repot, nah itu jangan. Itu jangan. Kalau kenapa? Karena untuk memake up ulang kan bukan sesuatu yang sulit. Yang kedua, atau wudhu dulu baru make upan gitu loh. Dan itu juga bisa dilakukan ya. Nah, yang ketiga, milih waktunya lah Mila. Jadi jangan milih kegiatan tuh maghrib lah. Mepet-mepet. Ya kegiatannya isya saja. Kalau pengantin habis isya baru pakai. Kan waktunya panjang. Atau nanti bikin acaranya itu pagi. Kan duhurnya sudah selesai, bisa dihapus lah make upnya. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selain satu ini, tetaplah bersama kami.